itu presentasinya itu. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Muhammad Ridwan Kamil STFUD, yang kami silakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang kami hormati Kang Emil, Wali Kota Bandung, Prof. Didi Mariana, teman-teman dosen, Wakil Dekan 1, para dosen, para mahasiswa, khususnya mahasiswa S2 dan juga S3 baik dari UNPAD, FEB maupun dari tempat lain. Dan tamu undangan lainnya, khususnya para tamu yang terkait dengan Pemkot Bandung. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur bahwa pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Aula Magister Manajemen FEB Unpad untuk mengikuti acara seminar yang temanya adalah Bandung Economic Outlook. Ada dua hal atau dua poin yang saya ingin komentari ya. Pertama adalah ini economic outlook temanya ya. Tidak biasa. Karena biasanya economic outlook itu dilaksanakan di akhir tahun untuk melihat bagaimana prospek tahun ke depan. Tapi ini economic outlook di Februari ya, di bulan Februari. Tapi tahun baru Imlek. Tahun baru. Tapi ada yang menarik karena sekarang ada perubahan baik itu di tingkat internasional, global, nasional, mungkin juga regional. Sebagai contoh, proyeksi atau estimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, itu range-nya antara 5,1 sampai dengan 5,4. 5,1 sampai 5,4 untuk tahun 2016. Tahun kemarin kita tumbuh 4,79%. Tahun ini proyeksinya 4,51 dan 5,1 sampai 5,4 estimasi. Masalah kesejahteraan, khususnya yang terkait dengan apakah itu ketimpangan atau apakah itu Gini atau yang lainnya ya. Jadi nanti akan muncul satu saran, mudah-mudahan bisa diterapkan juga di Kota Bandung dan tentunya juga di tempat lain. Dari hasil kajian Pak Arif Ansori khususnya ya, yang menurut saya cukup menarik, karena terkait dengan suatu kartu. Nanti mengenai apa kartu dan sebagainya, nanti silahkan didengarkan. Tapi saya ingin sharing pengalaman, karena nanti ini juga ada
kaitannya ya. Jadi pada waktu saya kuliah S3 itu karena waktu menjadi AT dan IE itu habis, jadi saya kerja di sana waktu itu pemerintah provinsi Oklahoma. Jadi kerja di Department of Human Resource, bagian Human Resource. Kerjaan saya forecasting. Forecasting apa? Forecasting 4 jenis kartu. Dan mudah-mudahan nanti bisa connect, bisa diterapkan juga untuk Bandung. Terakhir saya bisa juga ingin komentari adalah hari ini meskipun dikemas secara sederhana, yaitu dengan suatu seminar seperti ini, mudah-mudahan hari ini mengubah sesuatu. Hari ini menjadi milestone dari hubungan antara Unpad, khususnya FEB, dengan Kota Bandung. Yang tadinya hanya hubungan, relasi, sekarang inginnya jadi engagement. Terjadi hubungan yang lebih mengikat, lebih erat. Harapannya seperti itu, dan mudah-mudahan ini saling mendukung ya, antara FEB Unpad dan juga Kota Bandung. Hal seperti itu dan mudah-mudahan nanti ini terlaksana. Dan tadi Pak Rektor menyampaikan salam juga pada seluruh hadirin, khususnya pada Pak Wali Kota. Harapannya juga tidak hanya dengan FEB dan nanti juga dengan fakultas yang lain terjadi engagement yang lebih kuat ya, karena Unpad punya program Unpad-nya AK Jabar ya, dan itu menjadi satu program yang semakin bergaung dan semakin connect, semakin engage. Barangkali itu yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan selamat menikmati seminar yang saya yakin akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi khususnya pada Pak Wali Kota dan Pemkot Bandung. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pajajaran beserta seluruh staf pengajar, mahasiswa S2, S3. S1 ada juga, S1. Mohon izin. Yang saya hormati Ketua Tim Kebijakan Publik Kota Bandung, Profesor Dede Mariana, yang juga sudah engagement duluan Pak untuk memberikan kajian-kajian terhadap keputusan-keputusan yang berhubungan dengan publik, dan para panelis, Pak Arif, Pak Bagja. Pak Bagja ini teman seangkatan, satu bimbel dengan saya di Salman dulu. Orang pintar. ST dapat, SE dapat Pak, jadi ITB Unpad. Nah, ini kesempatan istimewa karena kami ingin menyingkronkan banyak hal yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah buat apa ilmu kalau tidak ada manfaat buat masyarakat, kayak begitu. Kedua, kalau punya manfaat berikanlah kepada lingkungan terdekat. Kayak begitu. Jadi ini artinya himbauan saya kepada Unpad, khususnya Fakultas Ekonomi Bisnis, agar ilmunya benar-benar bermanfaat untuk dijadikan life changing policy yang memang tangannya ada di kami selaku pemerintah Kota Bandung. Kemudian juga saya akan observasi beberapa hal. Kemarin saya diminta paparan di The Economist, ya, jadi namanya Indonesia Summit. Saya memaparkan tentang the rising of mid-size city, kira-kira gitu. Dan ternyata menarik, dalam kajian The Economist International ini, kota-kota kelas second tier ini justru menjadi engine growth dibanding kota-kota yang skala besar atau raksasa. Nah, ini saya saring dari presentasi mereka untuk bisa memahami inilah pembacaan orang luar negeri
terhadap kita lah, kira-kira begitu ya. Oke, berikut Pak. Jadi kalau mau lihat wajah peradaban sebuah bangsa, ya wajahnya ada di kota. Kalau Perdana Menteri Malaysia itu bilang dalam satu kesempatan, kalau mau lihat peradaban negeri kamu, lihat ke toilet umum di terminal atau stasiun. Itu aja. Kalau toiletnya rapi, bersih, higienis, ya itu mewakili kultur bangsanya begitu. Jadi ini terngiang-ngiang ya. Dan saya juga sudah push membuat banyak perubahan-perubahan dalam skala mikro. Kemudian entah kenapa wealth distribution itu makin mengkotak ya. Sehingga dalam pandangan saya, kalau di Jepang perasaan ya, penghasilan orang desa itu nggak terlalu jomplang dengan orang kota. Jadi untuk berusaha bisnis di desa bisa mendapatkan standar kelayakan hidup yang nggak terlalu jauh dengan orang kota. Nah di Indonesia ini masih jomplang. Jadi saya tidak bisa bilang, Pak ini gimana setelah Lebaran, apa harus ditutup pintu-pintu orang-orang habis Lebaran ke Bandung? Saya nggak bisa. Filosofi kota itu kan permeable, terbuka, bocor dari sana sih. Terus gimana? Nah BPS menyampaikan kemiskinan meningkat, tapi kata BPS karena kami menghitung orang Garut, Tasik, Cicalengka yang tinggal di Bandung 6 bulan dihitung dalam survei statistik. Sehingga saya nggak bisa ngukur apakah kredit Melati saya yang untuk KTP Bandung ini berefek tidak. Kalau jawabannya kemiskinan meningkat, maka sekarang saya minta BPS tolong pilah pada saat KTP non Bandung dieskludkan, gimana statistiknya ini sedang dihitung. Supaya saya dapat gambaran, bisa mengukur uang APBD Kota Bandung ini ngefek apa tidak kan terhadap kemakmuran. Saya juga bilang kalau yang namanya Kabupaten Garut, Tasik kesejahteraannya tidak meningkat, Bandung maju sendirian, Bandung jadi problem juga. Ya. Jadi ini juga PR mungkin di level provinsi untuk meningkatkan. Berikut. Nah kemudian The Economist juga mengukur competitiveness city 2025 untuk seluruh dunia ya. Juara satunya masih kota New York. Alhamdulillah pernah kerja di sana sekitar 3 tahun, jadi bisa ada sedikit pemahaman. London, Singapura masih kuat. Nah, tapi hasil kajiannya itu ternyata yang punya ruang untuk ekonominya melar-melar, berkembang, berinovasi itu justru kota-kota skala menengah. Berarti kelas-kelas Bandung dan sekitarnya. Ikut. Nah, berita dari mereka telah disurvei. Next. Ada 100 kota di Asia yang dia ukur daya kompetisinya. Nah, hasilnya Bandung daya kompetisinya naik. Saya nggak bisa baca ya. Kalau nggak salah 4 peringkat ya. 3 peringkat. Ya. Jadi Bandung ini masih ya lumayan lah ya. Naik dari ranking 43 sekarang ke ranking 40 sebagai kota yang punya daya saing ekonomi se-Asia di 100 kota se-Asia. Jakarta juga naik. Kesimpulan The Economist karena ekonomi Indonesia secara umum memang dengan reformasi sana sini juga membaik. Ya. Dengan pertumbuhan dari 4,7 masih relatif lebih baik. Kemarin saya kedatangan pengusaha Tiongkok, saya tanya Pak pertumbuhan berapa? Kalau tidak salah mereka tumbuh di 6 apa 7 ya, lupa lah. Pokoknya saya masih ingat saya waktu kerja di Hong Kong tahun 2001, itu Cina pertumbuhan lebih dari 10%. Ada TKHRT-nya segala rupa dikonsumsi, bergerak dan seterusnya. Tapi saya ada 40 proyek saya di Cina ya, sebagai arsitek dulu. Saya lihat rumusnya begini, beda sama Indonesia. Kalau di Cina itu dia bangun dulu infrastruktur, baru peradaban ngikutin. Bikin aja dulu jalan kemana, nggak jelas. Nanti dalam perjalanannya hadir kota A, B, C, D dan seterusnya. Kalau Indonesia dibalik, bangun dulu perumahan-perumahan, pas kepepet baru minta infrastruktur.
ngebebasin, saya jadi susah. Apa yang terjadi? Jadilah Antapani yang sekarang bottleneck. Jadilah Ciwastra yang marah-marah karena semua perumahan di situ infrastrukturnya cuma segitu-gitunya. Ya. Jadi pelajaran dari Tiongkok bagi saya adalah memang di sana konektivitas nomor satu untuk melahirkan pertumbuhan ekonomi-ekonomi baru. Nah, optimisnya juga kota-kota ini dalam percaturan ekonomi dunia kadang-kadang dia lebih cepat dari perkembangan ekonomi satu negara. Ya. Singapura ini anomali. Ketemu saya ikutan di forum wali kota dunia di Singapura dan aku anak kotanya. Di forum negara ikutan juga berubah jaketnya jadi negara gitu. Jadi menang wae gitu ya. Karena nggak apple to apple ya. Pokoknya Singapura selalu ya Jakarta juga sama. Saya bilang Jakarta itu agak susah dibandingkan dengan Jawa Barat, nggak apple to apple. Di Jakarta tuh Pak Ahok bisa mencat lurah, Jawa Barat mah nggak bisa. Di Jakarta bisa beresin Kalijodo, menggusur, Jawa Barat nggak bisa. Tugasnya kan ke wali kota bupati. Jadi Jakarta memang secara realita di luar administrasi pemerintahan bandingannya dengan kota Bandung masalah-masalahnya. Jadi apple to apple-nya memang problemnya dengan kota Bandung. Nah, singkat cerita itu kira-kira yang menjadi statistik terbaru. Saya akan ceritakan sedikit pengalaman-pengalaman yang mungkin jadi teorinya. Suatu hari di balai kota, saya kedatangan venture capital dari California. Saya paham apa itu venture capital. Sebagai alternatif pembiayaan di luar perbankan untuk mengangkat startup ini menjadi melompat. Sudah biasa di Amerika banyak. Ada sebuah tempat, silakan di Google, namanya Plug and Play. Plug and Play itu sebuah tempat menjodohkan startup dengan venture capital, keren banget. 2 lantai startupnya lagi kerja, membangun prototip. Nanti di lantai tertentu venture capital rutin 3 bulan sekali dengerin presentasi. Kalau prototipnya meyakinkan di mata venture capital, langsung dimodalin. Dan hasilnya luar biasa. Ada Hall of Fame-nya, yang IPO-nya langsung juta dolar, ada yang IPO-nya apa gitu. Jadi itu kesimpulan saya. Jadi saya bilang ke Pak Jokowi, Pak, harus APBN atau harus upaya pusat. Kami nggak punya uang. Mau Surabaya, mau apa, nggak bisa. Jadi kalau pemerintah pusatnya nggak peduli, jangan harap kritikan dari venture capital California itu yang mengatakan ekonomi Bandung akan melompat kalau tidak diperbaiki koneksi bisa berjalan. Makanya saya bersiasat secara politik. Apa yang saya lakukan waktu groundbreaking kereta api cepat di Walini, saya membisikin Pak Jokowi, Pak, masa nanti kereta api cepat ke Bandung di Gede Bage, ke Bandungnya naik apa? Masa naik ojek? Ya? Mana becek, ada ojek. Saya kalau bisa LRT Pak, connect. Tapi kalau kami lelang lagi, susah, lama. Teknologi beda, pemenang beda, dan nyambung. Gimana tuh Pak Wali? Perpres kan Pak, supaya koridor 2 dikerjakan oleh konsorsium kereta cepat. Alhamdulillah, bisik-bisik lobby politik ini sekarang lagi diproses. Jadi nanti kereta api cepat kalau jadi berakhir di Gede Bage, nanti konek ke alun-alunnya naik LRT yang dibikin oleh perusahaan yang sama, tanpa lelang. Yang bisa tanpa lelang hanya perpres. Kesimpulannya, di Republik ini harus melobi Bapak Ibu untuk dapat rezeki. Nggak bisa politik jaga warung, nunggunya orang di warung, menunggu pelanggan datang ngasih bantu, nggak bisa. Perubahan harus dijemput, tidak bisa perubahan itu ditunggu. Ya, kesimpulan. Jadi itu koneksi mobilitas adalah bagi saya problem nomor 1 di Kota Bandung. Masih tinggi lah ya, 7,68. Anggap ya. Etatnya, ya bahasa Sunda ya.
7,68 itu kita nggak punya mobility yang baik, kira-kira begitu. Angkot pas-pasannya, LRT belum hadir, kabel kar belum ada, udah 7,68. Komo lamun LRT ayah, kabel kar ayah, kereta api cepat ada dan sebagainya. Saya membayangkan pertumbuhan ekonomi ini bisa lari lewat dari 7,68. Itu mimpi kami. Ada tapinya. Di IPM-nya Kota Bandung, kita tuh udah bagus. 70 berapa Bu? Ya, Bing Bapeda harus keluar kepala, 78, ya. Tinggi IPM pendidikannya, IPM kan 3 ya, pendidikan, kesehatan, daya beli. Tinggi IPM kita di pendidikan, di atas nasional. Tinggi kita di kesehatan, pas daya beli turun, eleh ke Depok. Tapi kalau secara umum kita juara 1 se-Jawa Barat ya. 78,98 itu IPM kita. Sehingga si daya beli rendah ini saya bahasakan ke bahasa jalanan. Saya datang ke warga, wali kena. Kunaon eta teh asa rame wisata teh nya, turis keur kadil, tapi abdi teh kieu wae. Jadi artinya si turis yang 6 juta orang dengan spending 1 juta per kapita itu tidak menetes ke orang Bandung mah. Larinya ke restoran punya orang Jakarta, larinya ke hotel-hotel juga yang punya orang Jakarta. Jadi investasinya hanya muter-muter ke bagian macet, ke bagian apa ya, itu problem statementnya. Sehingga pertanyaan saya itu, sehingga misi kepada FEB ini, kayak film Mission Impossible gitu ya, terus ayat recordernya, your mission is, akhirnya begitu, to increase growth, to reduce Gini index, kira gitu. Jadi misi hari ini adalah mari kita berteori, berupaya, yang ujung-ujungnya adalah hanya 2 angka itu. Saya sangat open minded, political will saya buka. Ayo program mau kartu ini kartu itu silahkan apapun. Tapi kami ingin sebuah semangat bahwa di akhir proses ini ada kabar baik, hanya 2 yang saya minta. 1, pertumbuhan ekonomi naik, 2, Gini index turun. Kalau itu bisa, berarti semua inovasi apapun yang kita bicarakan menghasilkan sebuah keyakinan konsep ekonomi seperti itu. Terakhir dari saya, Kota Bandung ini menyeimbangkan antara ekonomi investasi dengan ekonomi mikro. Ya. Kami menerapkan prinsip proaktif government. Saya warawiri kesana kesini meyakinkan orang agar investasi di Kota Bandung. Alhamdulillah kita akan groundbreaking satu investasi senilai 1 triliun ya dalam 2 bulan ini. Itu ekonomi high tech, aerospace technology, perusahaannya dari Amerika. Tadinya CUTC mau kabur ke Malaysia, saya ditahan. Saya sampai bilang begini, kamu mah duduk diam aja, saya urusin izinnya. Saya sampai begitu. Yang penting kamu yakin di Bandung, saya urusin. Alhamdulillah akhirnya mau, IMB sudah keluar, akan groundbreaking. Ya. Ribuan insinyur akan terserap di situ. Terus saya tanya, sebenarnya kenapa kamu milih di Bandung? Nah jawabannya menarik. 1, Mr. Mayor, you have a world class engineer. Jadi orang-orang pintar Bandung itu memang kelas dunia sebenarnya. Kan panggungnya kadang-kadang tidak memberikan penghargaan. Number 2, you have affordable cost of living. Jadi lebih murah di Singapura gitu ya, kayak gak ada masalah. 3, you have more livable quality of life compared to other city. Jadi orang teh rada lumayan. Banyak selfie-selfie, banyak happy-happy, itu teh positif di mata investor, berarti warganya bahagia. Makanya saya nggak pernah lihat orang Jakarta selfie di taman, sok aja tuh. Sok, lihat di Instagram, kan orang Bandung pun selfie di daerah Cikapundung, di jalan, segala gitu, ya, menandakan itu. Nah kita melakukan survei indeks kebahagiaan. Ari pernah mengkritisi masalah metodologi, saya kira nggak ada masalah. Tapi kita menggunakan metode yang ada 10 indikator. Saya nggak akan mendapat angkanya ya. Tapi dalam kategori BPS itu skor kita itu 70,6 ya Pak. 70,61
025 tidak bahagia, atau tidak salah ya, 25-50 cukup, 50-75 bahagia, dan 75 sangat bahagia. Kita 70 kemana? Anggap angkanya begitu. Hasil survei, 2 indikator kenapa orang Bandung bahagia. Skor terbesar 78 kalau tidak salah, datang dari keharmonisan keluarga. Jadi orang Bandung ini sangat melihat kebahagiaannya muncul pada keharmonisan. Jadi beragam sebenarnya orang Bandung gitu. Jadi segeralah menikah ya bagi yang jomblo-jomblo kene, karena kebahagiaannya datang dari keharmonisan menikah berkeluarga, ternyata begitu nomor 1. Maka kita akan bikin program segera menikah. Kedua, pemberi sumbangan terbesar pada indeks kebahagiaan adalah interaksi sosial. Dia menjawab, kenapa banyak taman dan lain sebagainya. Semakin banyak ruang interaksi sosial, indeks kebahagiaan juga ditekan. Bahasa akademis ini, ya, bahasa akademis ini saya terjemahkan sebuah testimoni di Facebook, ya. Jadi lamun bahasa ekonomi tadi, yang bahasa Facebook ibu-ibu. Pak Wali nuhun, dia lagi main di Taman Vanda. Selama ini anak saya suka maksa harus ke Ciwok. Kalau 2 minggu pertama mah saya masih oke Pak Wali sebagai kelas menengah bawah. Tapi kalau udah akhir bulan, wah kami tersiksa lah. Anak-anak kita ingin happy, tapi kan mahal harus beli. Sejak banyak taman, alhamdulillah anak saya nggak pernah mau lagi ke Ciwok. Soalnya nyebutin merek ya, karena nama. Dia pengennya wisata taman yang beda-beda. Jadi alhamdulillah. Kedua, akhirnya kami buat terang aja. Jadi kami bisa nabung Pak Wali satu nuhun, nah gitu ya. Jadi kesimpulannya, selain kebahagiaan itu naik karena si anak-anak nggak mau lagi ke mall kan, bosan badannya, terus dia bisa nabung dari situ. Nah, ini cuma penggalan-penggalan cerita terkait situasi ekonomi. Jadi poin saya ingin mendengarkan kajian dan rekomendasi. Daya kompetisi Bandung sudah naik di Asia 3 tingkat, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan rekomendasi ini kita naik, pertumbuhan naik, ini rasio juga turun. Dan untuk ekonomi mikro, kita sudah eksperimen dan ini berita baik saya share. Dulu BPR kami rugi terus. Setelah saya teliti apa yang dilakukan, BPR kami suka minjemin duit ke individu ratus juta, baru tada dibalikin. Saya bilang, mulai sekarang kamu adalah Grameen Bank-nya Kota Bandung. Nggak boleh lagi minjemin, fokus ke mikrokredit titik. Saya bilang, luncurkan yang namanya kredit melati, teman-teman. Dan orang Bandung hanya bikin gerakan harus pakai nama melati, enak didengar, singkatan melawan laju rentenir. Bikin bis namanya Bandros, enak didengar, enak dibayangkan juga. Singkatan Bandung Tour on Bus, gitu. Kecamatan dan apa sebenarnya, entah pani antara cinta tapi tuani. Saya kan tipikal orang Bandung. Kami luncurkan Pak, saya bilang lawan rentenir perilakunya. Jadi kamu harus mobile marketing jika rentenir. Kamu temenangah second itu kudu pakai agunan jika rentenir, saya bilang. Harus cair sehari 3 hari jika rentenir. Kan bedanya kamu ngebager gitu. Dan jangan pakai bunga. Ternyata oleh OJK nggak boleh, harus 6%. Akhirnya kita siasati, 6% itu biaya administrasi. Dipotong di depan, tidak ada lagi bunga berbunga. Sisanya pokoknya dibayar 12 bulan. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah 8 bulan diluncurkan, sudah 7.000 kredit dikasihkan ke warga Bandung. 6.000 tanpa agunan, berbentuk kelompok 5 orang. Pas saya nggak punya agunan, ya kamu cari teman yang nggak punya agunan juga 5-an, sok. Kasih 1.000 pakai agunan, 6.000 nggak pakai agunan. Dari 500.000 sampai 30 juta, ada yang lunas di bulan 8, bulan 9. Pak Dirut lapor, ya saya harus percaya ya, Pak NPL-nya 0. Jadi orang miskin teh terus nunggak utang ke juga konglomerat, gitu ya. Sehingga saya bilang udah, kamu menyalurkan 18 miliar ekonomi mikro ke 7.000 orang, saya kasih target, saya kasih 100 miliar, belanjakan bikin sistem, kalahkan rentenir kumacarana dalam waktu 2-3 tahun. Jadi BPR sekarang lagi ngeguru karena saya kasih tugas itu. Nah inilah keberpihakan kami pada permodalan mikro. Kedua, kemarin kami launching pertama di Indonesia menurut Pak Menteri,
Untuk usaha mikro di Bandung nggak perlu pakai izin, cukup pemberitahuan kayak mau demo, tapi pakai smartphone, mendaftar nama, lokasi, di mana, jenis usaha dan seterusnya. Karena saya sering dapat curhat, Pak, diganggu Pak RT, dipersulit Pak RW, dikutip ini itu, tertahan 3 bulan, kali ribuan bisnis, berapa miliar tertahan tidak bergerak ekonomi kan? Bilang kita revolusi aja, mudah-mudahan Allah mengizinkan, gak usah pakai izin, kita launching dan kita evaluasi nanti. Jadi dengan permudahan itu, mikro dan sebagainya, kami berharap ekonomi mikro ini naik, investasi 1 triliun UTC yang aerospace juga datang, kan begitu ya, kita seimbangkan, itulah sementara apa yang kami lakukan. Nah, mudah-mudahan masih banyak ide-ide lain yang bisa mengangkat ekonomi Kota Bandung. Saya kira karena waktu terbatas, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan selama 2,5 tahun reformasi-reformasi yang sudah kami berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon kesediaannya Bapak dan Saudara untuk tetap di tempat. Oke, sip. Tapi saya pikir Bapak Ibu masih bersemangat untuk memberikan pertanyaan dan komentar atas presentasi dari empat presenter tadi. Saya persilahkan 3 pertanyaan pertama. Saya terus pergi, saya mengasih arah betul dan karena selama ini saya kalau dipresentasikan oleh tim, Pak alokasi ini tujuannya baik, tapi nggak pernah ada ukuran berhasil enggaknya, gimana dampaknya. Baru hari ini saya mendengar, tapi nggak ada masalah. Sehingga saya titip untuk 2017, ya, ini arahan saya begini. Pertama karena alhamdulillah ada kerjasama dengan FEB, saya mau cerita saja sedikit. Antara idealisme Pemda ini tidak sesederhana kita mau, kita dikasih. Ada dimensi lain yang dipahami, itu politik. Kami mau memberikan distribusi kepada wilayah-wilayah, itu sempat ditentang. Kami sempat bikin PIPPK, Program Inovasi Pembangunan Pemberdayaan Kewilayahan, ngasih 100 juta ke RW untuk dibelanjakan dan dikerjakan oleh warga sendiri. Idenya mah keren gitu ya. Tapi dalam proses politik tidak mau oleh DPRD. Karena kalau dikerjakan oleh warga sendiri yang menurut saya akan meningkatkan ekonomi, pendapatan, dianggap populis. Karena warga menerima langsung, nanti awalnya terlalu beken, nanti dipilih lagi. Nah, bahasa-bahasa politik begitu kadang-kadang menghambat logika-logika ilmiah seperti yang kita bahas. Yang contoh apa yang terjadi, nanti kita kompromi, program distribusi itu tidak dikerjakan oleh warga. Sesuatu yang saya sesali, tapi kalau tidak ya tidak jalan. Itu contoh kecil ya, supaya para akademisi juga paham ada dimensi lain dalam politik kota seperti itu. Nah, ada 5 yang saya titip untuk FPB. Yang pertama, Kartu Bandung Juara ini saya kira saya ingin follow up, selesaikan dengan Bapeda sebelum kuap PPAS ya. Jadi saya mau lobby politik, ini konsekuensi tadi 400 miliar, betul nggak kalau kita modal 50% dari Silva bisa begitu ya. Silva itu kadang-kadang saya berinovasi ya, dilarang pakai aturan. Kadang-kadang ada aneh negeri ini contohnya. Kalau kita bikin gedung 100 juta, selalu si kontraktor yang menang itu 80 juta, betul? Karena dia nawar nggak mungkin 100%, dia pasti nawar 80%. Tapi kalau rata-rata tiap tahun selalu yang menang 80%, ya sudah, berarti anggaran kita di 80% aja dari realitanya kan? Itu nggak bisa. Jadi angkanya itu harus lebih tinggi HPS-nya itu dengan realitanya. Ini akibatnya ya lalu ada sisa minimal segitu dari penghematan lelangnya gitu ya. Nah, ini contoh kecil. Nah sehingga maksud saya sekarang saya titip nomor 1, ide Kartu Bandung Juara itu
tolong dikaji konsekuensi anggaran kira-kira seperti apa. Kalau sudah clear, beri saya waktu luang sekian bulan untuk memperjuangkan politiknya, karena itu baru setengah PR Pak. Jadi setengah PR-nya lagi meyakinkan supaya tidak kejadian kayak PIPPK tadi, niat baik mah sudah benar tapi ada sebuah kekuatan kekhawatiran politik yang menghambat pemerataan seperti ini. Itu. Kedua, kami ini sedang menyiapkan cara berpikir baru membangun kota. Saya baru sadar setelah 2,5 tahun jadi wali kota, kenapa Indonesia lambat mengejar negara lain. Dari perspektif saya, ketahuan masalahnya. Masalahnya adalah cara belanja kita terhadap pembangunan terlalu konvensional. Di Inggris itu semua kotanya rumah sakit dibangun swasta. Pemerintahnya nyicil 25 tahun. Taman kota dibangun swasta. Pemerintah kotanya nyicil sekian tahun. Penjara dibangun swasta. Pemerintah kotanya nyicil sekian tahun. Apa yang terjadi? Perubahan datang cepat karena swasta membangun. Cash flow kota tidak terganggu dari cicil 15-25 tahun kan? Ekonomi bergerak karena kapital masuk, pengangguran bergerak. Nah kalau di Indonesia konvensional, punya duit 100 saya bagi-bagi, beli tanahnya dulu tahun ini, tahun depan dapat 100 lagi, beli buat DRD-nya dulu, bangunan tahun ketiga baru alkesnya, tahun keempat baru rumah sakitnya jalan. Kalikan ribuan urusan, itulah yang membuat Cepurang asa maju, padahal dalam kacamata dunia menurut saya lambat. Persis kalau bapak ibu menikah, pengen punya rumah, logikanya gimana? Masa nunggu dulu uang cash ditabung sampai 2 miliar baru beli rumah? Gede banget kan begitu. Pasti KPR ya? KPR rumah dapat kita nyicil, cash flow rumah tangga tidak terganggu. Nah logika yang sama mau saya praktekkan ke kota. Nah saya mau kajian, apakah logika pembiayaan financing urban ini bisa seberapa heboh nanti dampaknya kan begitu. Tim Bapeda sudah menghitung Bapak Ibu, Bandung hebat juara itu, monorail, kabel kas segala rupa, itu 60 triliun. Kalau saya punya uang 60 triliun hari ini, kira-kira semua mimpi-mimpi keren itu hadir. Tapi kan kita harus lihat kenyataan. Punya APBD 6 triliun, setengahnya, tanda kutip ya, itu buat ke dalam, setengahnya untuk pembangunan. Jadi kan 3 triliun saya belanja per tahun. Kali 5 tahun saya hanya 15 triliun. Jadi saya tekor mimpi Bandungnya price tag-nya 60%, kemampuan APBD kali 5 tahun, belanja pembangunan hanya 15%. Saya tekor 45 tahun. Pertanyaannya, apakah kita mau berdiam diri? Ya udah, sehebat-hebatnya saya, duit saya kan 15 sekian, banyak keluarga bangsa. Atau pakai teori Inggris tadi, 45-nya saya cari kemana-mana sehingga jatah 5 wali kota beres dalam satu periode wali kota. Itu harusnya bisa, itu semangat saya. Sehingga wali kota berikut yang bikin mimpi baru yang lebih nilai. Nah, saya titip kajian itu Pak. Apakah inovasi urban financing dengan metode public private partnership ini nanti dapat kemana-mana jadi ke pertumbuhan betul-betul. Kalau boleh sebelum bulan Mei, karena bulan Mei saya mau keynote speaker di forum ADB di Frankfurt, mewakili wali kota ASEAN, mau cerita konsep ini. Kalau dipahami oleh ADB, siapa tahu mereka berubah paradigma itu. Ketiga, titipan saya, tadi yang survei bukan lihat, saya ingin itu ada kajian ilmiah dari Pak Beda dalam waktu dekat yang menyatakan bahwa semua hasil survei ini kami akan tanggulangi dengan anggaran dan program ini. Banyak menurut saya. Hasil statistik tadi jangan hanya buat pengetahuan kita, tapi menjadi program yang tercermin dalam rupiah. Jadi di daerah ini kurang itu berapa rupiah 2017. Di daerah ini masalah itu kan gitu ya. Sehingga saya bisa jawab dengan ilmiah. Hai warga Bandung, kekhawatiran Anda di sektor 1, 2, 3, 4 ini penyakitnya sudah kita pahami, ini rencana kita. Kan sekarang ini seolah-olah saya ini orang yang sedang di check up, general check up, nyaman, kolesterol tinggi, asam urat naik dan sebagainya kan. Padahal terlihatnya sehat, ternyata tidak naik itu. Nah saya titip itu pengalian ya. Jadi tolong
2017 adalah tahun Kota Bandung punya rencana kerja yang jitu mengobati penyakit-penyakit dari kacamata ilmiah dan penyakit-penyakit dari kacamata masyarakat. Kombinasi dua itu insya Allah saya pede lah. Ditanya apapun bahwa kita pro yang tadi kita diskusikan. Keempat, saya titip ke FEB terhadap dampak kereta api cepat. Tadi kan ada kekhawatiran dari Pak Arif, kereta api cepat juga ada was-was. Ini banyak positifnya atau kita nggak bisa menyikapi. Saya pengen tahu, tapi ini lintas ekonomi mungkin ya, Bu. Jadi sosialnya di mana dan seterusnya. Terakhir, selama ini saya masih bingung porsi ekonomi pariwisata. Apakah udah keren, udah cukup, kurang apa? Dan menjadi kota MICE, kota kayak Las Vegas, orang itu kesana hiburan, meeting, buang duit di situ. Nah, saya kira itu. Ya. Jadi kurang lebih ada 5 kajian dan catat ya Pak, yang mudah-mudahan dalam waktu sebelum PPS bulan apa Bu? Juli ya. Juli ini kami harus bersepakat politik kira-kira gitu maksudnya. Kalau Juli lewat, politik agreementnya beda, mimpi yang sedang kita bahas hari ini bisa nggak nyampe. Jadi semua titipan itu khususnya yang anggaran dan kartu itu kalau bisa sebelum Juli kami sudah diberikan clear dengan bahasa yang mudah dipahami ya bukan Amalia ya. Ini kan bahasa 4 akademik ya. Beri saya kalimat yang kalau saya ngobrol ke anggota dewan itu gampang gitu. Biar saya membahasakan. Makanya Pak Peda juga berlatih Bu ya. Cara presentasi itu jangan ngejelimet, langsung pada sasaran apa yang didengar oleh audiens saya. Nah, saya terbiasa sehingga mimpi kita saya belokkan dengan bahasa-bahasa yang generalis yang mudah dipahami. Itu saya kira penting. Kalau itu bisa, ilmu yang dibagi hari ini akan sangat bermanfaat. Itu saja. Tanya jawab silakan karena ini banyak kepala dinas saya, vaksin banyak tanya, biar belanja Anda ini ya bukan asal ini ya, bukan outputnya ketercapaian Pak sudah, tapi outcome kebermanfaatan. Jangan ini belanja habis padahal habisnya buat mamin gitu ya atau outbound rekreasi bukan begitu, tapi betul-betul tadi. Saya kira itu saya mohon izin karena ada kegiatan lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih para panelis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu harapannya ke FEB terus. Ya intinya begini, ini adalah contoh kalau membangun di Bandung kami ingin kolaborasi. Nah titip tadi 5 urusan di FEB. Satu adalah mekanisme menurunkan ketimpangan. Salah satunya ada kartu Bandung Juara yang sedang didesain untuk 30% warga termiskin dengan sebuah mekanisme sehingga mereka bisa mengejar ketertinggalan pertumbuhan pendapatannya. Jadi di Bandung ini orang menengah atas lebih cepat sejahteranya naik persentasenya dibanding orang miskin kayak begitu. Nah ini harus dikejar. Kedua, kita ada kajian untuk pembiayaan pembangunan kota yang tidak pakai APBD kan, tidak pakai anggaran rutin langsung tapi dengan PPP tadi. Kemudian saya minta kajian kereta api cepat, ini dampaknya kumaha ya, apakah bikin Bandung lebih baik atau lebih macet atau lebih apa dan seterusnya, itu mohon kajian. Yang keempatnya tadi urusan lupa nih. Yang pokok nama etal. Ya. 2 lagi saya lupa. Pariwisata, ekonomi. Oh, pariwisata. Ekonomi pariwisata. Terakhir pariwisata, karena menurut catatan ada yang menyarankan ini harus diseriuskan lebih luar biasa karena income-nya yang besar sekali. Oke? Pak, tadi terkait Bandung katanya lapangan kerjanya masih ini Pak, banyak pengangguran. Enggak, kalau pengangguran sudah kerja turun seperti secara umum. Jadi sekarang kita akan fokus di 4 area, ternyata beda-beda. Saya punya 4 anak. Secara umum mah happy, tapi ada happy yang sakit, ada happy yang kurang pintar, ada. Jadi artinya 2017 kita akan fokus tiap zona beda perlakuan gitu. Tapi kalau secara umum kan pengangguran turun dari 10,9 menjadi 8. Jadi kalau dari tren dia menurun penganggurannya. Hanya angka itu mungkin masih kurang maksimal. Treatmentnya gimana Pak? Kan tadi udah kredit melati, orang disuruh berusaha kan begitu ya, investasi besar yang 1 triliun kan saya bawa supaya
duit masuk, warga jadi wirausaha kan, sudah 7.000 yang saya bilang udah pakai kredit melati 500 sampai 30 juta. Oke?